teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi, di video kali ini kita akan bahas hal yang harus diperhatikan oleh pedagang warung sembako. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baik teman-teman, jadi hal-hal yang harus kita perhatikan atau wajib kita simak sebelum membuka warung sembako, yaitu yang pertama tempat jualan. Nah, yang kedua yaitu barang yang mau kita jual. Yang ketiga adalah penentuan tempat untuk kita berbelanja atau kayak tempat grosir. Itu kita harus menentukan tempat supaya kita bisa mendapatkan harga yang murah. Nah, yang keempat yaitu stok barang yang mau kita jual. Dan yang terakhir yaitu cara menentukan harga jual. Nah, baik teman-teman, jadi untuk yang pertama yaitu tempat jualan. Jadi, tempat jualan yang harus kita siapkan tempat yang cocok untuk menaruh barang-barang jualan kita. Jadi kayak kita walaupun kita tidak mempunyai ruangan tersendiri untuk berjualan, maka kita itu bisa menggunakan teras rumah kita. Jadi intinya adalah tempat yang bisa terlihat oleh orang-orang sekitar rumah kita, sehingga mereka itu bisa tahu kalau kita membuka warung atau kios di rumah kita. Nah, karena dengan begitu mereka pasti akan mampir untuk berbelanja, dan pasti sedikit demi sedikit banyak yang akan mampir di warung kita. Nah, yang kedua yaitu kalau tempat untuk berjualan kita sudah kita tentukan, maka yang harus kita siapkan selanjutnya yaitu kita harus menentukan barang-barang apa saja yang mau kita jual. Jadi contohnya kalau mau membuka warung sembako, maka kita harus cek terlebih dahulu kira-kira barang apa saja yang wajib kita siapkan awal agar bisa laris pada saat penjualan. Karena kalau kita salah memilih barang-barang juga pasti jualan kita agak lama terjual. Nah, yang berikutnya yaitu tempat atau toko grosir yang kita tentukan. Jadi yang mau jadi incaran kita atau tempat berbelanja kita, teman-teman, itu kita harus melihat harga barangnya yang murah. Jadi teman-teman bisa kayak pada saat penjualan di warung sembako kita itu kita bisa menentukan harga jual yang lebih murah, karena pada saat kita berbelanja di toko grosir itu juga kita mendapatkan harga yang murah, karena pasti ada beberapa toko grosir di tempat kita, tapi harga dari setiap toko itu berbeda. Jadi kita itu harus pintar-pintar untuk memilih toko grosir yang mempunyai harga yang murah. Nah, yang berikutnya yaitu pada saat kita menyediakan stok barang. Jadi kalau kita baru pemula atau baru mau memulai untuk membuka warung, sebaiknya untuk barang-barang yang laris atau habis terjual dengan cepat, kita itu bisa menyediakan stok yang banyak. Jadi kayak contohnya barang yang laris itu mie instan. Jadi mie instan itu pasti sangat laris di warung kita, karena pasti banyak atau masyarakat di sekitar kita itu banyak yang mengkonsumsi mie instan. Nah, jadi itu kita harus menyediakan mie instan itu mungkin kayak pada saat awal berbelanja itu kita menyediakan per apa ya, kayak kalau mie instan kan kayak ada mie instan yang soto, terus ada juga yang goreng. Nah, dari setiap item tersebut kita bisa menyediakan kayak 5 dos. Nah, itu supaya kalau misalkan barang yang kita jual habis, tapi kayak stoknya itu masih ada, jadi tidak harus tunggu sampai besok baru kita berbelanja lagi. Nah, sedangkan kalau untuk barang yang kayak
perputarannya lama kayak baby oil, itu kan pasti barangnya terjual itu agak lama karena itu kan untuk kebutuhan bayi. Nah, itu kita bisa menyiapkannya itu dalam stok yang sedikit. Karena perputarannya lama, jadi jangan sampai kita salah memilih barang yang habis terjual cepat dengan yang habis terjual lama, karena itu bisa mempengaruhi perputaran modal kita dan juga perkembangan usaha kita. Nah, yang berikutnya yaitu cara menentukan harga jual. Jadi menurut saya ini sangat penting di usaha kita karena kalau kita baru pemula, kadang itu kita belum tahu penentuan untuk harga jual kita. Jadi mungkin ada yang barang yang kita kasih harganya terlalu mahal sehingga membuat pelanggan kayak malas ke warung kita. Jadi kita itu wajib tahu cara menghitung harga jual di warung kita. Jadi pada saat kita pengambilan barang dari toko grosir, kita itu harus pintar-pintar berhitung untuk menentukan harga jual di warung kita, sehingga kita itu bisa menaruh harga yang murah pada saat kita berjualan. Jadi itu juga bisa membuat kita mendapatkan keuntungan yang besar dan juga sangat mempengaruhi perkembangan warung kita. Nah, baik teman-teman, jadi mungkin itu beberapa hal yang bisa saya bagikan untuk teman-teman pemula yang baru mau membuka usaha. Jadi sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.